Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awali Ibnu Wardaya. Kali ini saya akan membahas tentang NMAX karena beberapa kali saya posting di Facebook ya, ada yang YNCI, ada yang problem solve apa itu NMAX, terus apa modifikasi NMAX itu ada banyak yang menanyakan tentang knalpot saya karena kenapa saya itu menggunakan Satria yang kalau kata saya kurang paham antara CBU sama apa satunya itu. Pokoknya ini intinya full original yang versi lama yang OLD, karena kan yang versi sekarang versi yang setelahnya ada covernya hitam itu kan. Kalau ini full chrome. Nah, di sini saya akan memberikan video gambaran kepada dulur-dulur jika tampilan menggunakan knalpot full original, karena postingan yang pernah saya posting dulu itu menggunakan imitasi CKD kalau nggak salah, CKD imitasi. Pokoknya ini full yang versi original. Kalau yang imitasi scroll aja ke bawah, atau judulnya itu kalau nggak salah klik aja Awali knalpot NMAX imitasi kalau nggak salah gitu. Nah, di sini saya terangkan dulu. Yang pertama, selincernya saya menggunakan full. Ini saya dapat copotan langsung dari motor seharga 150.000. Tapi pokoknya harga barangnya, bensinnya enggak saya hitung. Terus adaptornya itu saya dapat di harga 45.000. Terus selincernya itu saya lupa antara 150 atau 200.000. Nah, di sini selincer itu sebenarnya beli jadi itu bebas. Intinya inletnya itu yang 50 atau 51 mm. Jadi ada yang bilang mengatakan, "Lah apa nggak ngempos Om?" Jadi saya bisa mengatakan ada dua versi antara ngempos dan nggak ngempos. Ngempos yang pertama saya menggunakan seleheran yang ada model tabungnya itu yang di tengah, yang di apa itu sebelum sambungan. Jadi setelah leher itu kan ada model kayak gitu. Itu saya sempat mengalami agak ngempos. Jadi agak ngemposnya tapi di awal saja, di tengah. Kemudian kalau sudah di tengah ke atas itu biasa aja, nah, nyaman-nyaman aja. Nah, terus saya kali penasaran itu, saya pertama menggunakan merek AR Star. Kemudian saya searching lagi, ada yang menjual ini merek TZM. Jadi TZM perbedaannya apa? Perbedaannya kalau TZM itu saya menggunakan leherannya itu yang dari depan sampai ke sambungan adaptor selincer itu rata, tidak yang kecil banget, punya yang bawaan itu inlet 50. Nah, kalau versi saya, menurut saya tidak yang ngempos. Jadi tapi pernah saya menggunakan apa itu selincer yang harga 100 ribuan kalau nggak salah, pas 110, karena saya beli second sama selincernya itu lebih banyak bocornya di sambungan terutama. Terus akhirnya agak ngempos sedikit, tapi suaranya nggak berubah, menurut saya sama aja, tapi minusnya di situ. Terus kelihatan antara knalpot yang sudah nama terus yang biasa itu di leherannya itu beda ketebalan itu, terus apa itu sambungannya itu beda. Nah, jadi di sini saya menggunakan leherannya dari TZM, terus selincernya yang full original, terus adaptornya intinya pilih yang stainless karena ada dua. Stainless itu hanya yang di pipanya aja sih, yang di sambungan 3 itu baut 3 enggak. Nah, ini langsung aja kita saya shootkan ke dekat. Nah, kalau ini menandakan dari Suzuki Svo yang pertama ini, kemudian ada lagi di bagian mana ya? Intinya kalau Suzuki, kalau yang ori itu berat, selanjutnya berat, beda banget dengan yang versi imitasi. Nah, saya tidak mau ribet, saya menggunakan adaptor ini yang biasa dipasang buat penahan tromol sepeda motor. Terus saya potong dari yang paling ujung, ada satu lubang ke lubang satunya, tapi ini saya gedekan. Nah, seperti ini, saya tidak mau ribet. Ada yang dudukannya ini dilepas terus dipindah ke sini, jadi biar sesuai, biar pas. Tapi kok kalau ke sini terlalu ke depan dudukannya, menurut saya kurang oke. Jadi nggak apa-apa di tengah. Jadi bautnya ini memang harus kencang.
Ini kurang keren ini bautnya, hanya biasa. Besok beli yang stainless lah. Kemudian di sini adaptornya di sini seperti ini. Nah, ke yang stainless itu ada di sini. Milik saya, ininya saya papras. Terlalu panjang, kalori bawaan beli kalau nggak salah panjangnya segini kalau nggak salah. Terus ini saya papras, saya ratakan dengan klem-kleman. Nah, kali ini kalau postingan sebelumnya saya tidak menggunakan per, di sini saya gunakan per. Ini kalau nggak salah per, pokoknya setara WRE kayak gitulah. Kalau nggak salah ini yang kaku pokoknya. Saya beli di Solo, apa itu orang Solo, online juga. Nah, ini penampakan di adaptornya seperti itu, agak karatan tapi bagus di sambungan sininya. Ininya juga lebih tebel ininya. Kalau yang biasa itu di sininya tipis. Kebetulan udah saya jual dulu, videonya kemungkinan kurang jelas. Nah, di sini leherannya menggunakan TZM. Ini tuh TZM Project original. Nah, kebetulan ketika saya cari lagi di all shop, kok saya tidak menemukan TZM yang bentuknya seperti ini. Jadi di sini tidak ada gembungannya, tapi di sini ada sambungan. Nah, kalau knalpot ternama itu sambungan di sini itu sangat berpengaruh, tidak ada bocor atau minim banget bocornya. Karena sambungan kemungkinan bocor itu ada, tapi di sini menurut saya minim banget. Nah, perbedaan lagi di bagian bautan sana, klem-klemannya yang itu baut 2 itu, kalau yang biasa itu tipis, kalau ini kaku dan juga presisi. Biasanya juga ada kebocoran di situ karena bahannya kurang pas. Nah, ini sambungannya bagus, di sini bagus, di sini juga rapi. Nah, kalau yang AR Star kemarin sebenarnya bagus semua, sama sambungan di sini juga bagus, tapi karena ada gembungan itu menurut saya penyebab dari agak ngempos. Nah, kalau settingan seperti ini menurut saya tidak ngempos ya, menurut saya. Saya sih oke-oke saja karena bidian saya knalpot yang aman dari tilang dan saya gunakan untuk keluar kota, biasanya ke Jogja, Solo kayak gitu dari Pacitan. Ini selama pemakaian aman jaya dan suaranya itu khas banget. Nah, ini saya langsung nyalakan saja. Dari segi suara, nah, kalau orinya NMAX itu kan seperti tidak ada suara ya, pelan banget. Nah, kalau ini tuh saya sukanya buat berkendara itu masih kedenger suaranya, jadi buat tombol ngantuk lah istilahnya, biar nggak terlalu sunyi. Tapi menurut saya ini nggak yang begitu keras ya, dan muncul suara nyaringnya itu kalau sudah jadi suaranya itu seperti itu. Kalau tampilan dari belakang itu tidak yang terlalu keluar, bisa dibilang agak rata ya. Sebenarnya agak rata dengan bodi. Keluarnya itu sedikit, beda dengan knalpot yang original itu kayaknya. Dan lebih ringkes gitu loh kalau saya pribadi ya. Dan suaranya ini loh yang tidak bisa dimiliki knalpot silinder lain. Itu kalau dipasang di NMAX itu menurut saya oke punya. Ini NMAX-nya 2015, kilometer sudah menginjak di 107.000. Dan tapi saya pemakaian knalpot ini paling baru di kilometer 100 ribuan paling. Jadi kalau lebih baru 7.000 km atau 2 kali ganti oli saya. Jadi suaranya ada ngebas-ngebasnya, tapi ketika digas di RPM tertentu di tengah-tengah istilahnya 20 atau 30 sampai 60 itu suara kemericingnya itu loh. Kalau saya khas banget enak. Itu dari knalpot ini, dari suara selincernya atau dari ada sambungan yang kayaknya bocor, itu kurang paham. Tapi selama pemakaian ini yang bisa saya sharingkan intinya oke. Dan buat jadi perhatian, ini memang dipastikan harus kencang banget. Kalau enggak dia rawan ngeplay karena selincernya itu berat ya.
Selincirnya itu berat, jadi kalau ininya nggak kenceng, ini rawan kendor dan dia turun gitu. Kasihan bagian sininya. Nah, jadi ya bagi dulur-dulur yang mau pasang juga ini semoga aja buat gambaran. Nah, menggunakan leheran itu juga sangat mempengaruhi dari letak kemiringan ini selincirnya. Kalau ini menurut saya pas. Saya pernah ada settingan yang dia lebih naik seperti ini ibaratnya. Nah, lebih gini. Jadi ke arah ke atas ujungnya itu. Saya kurang suka saya. Ini aja kalau udah dinaiki sebenarnya dia gitu agak naik. Posisi standar kayak gini, posisi di standar 2 itu saya pas menurut saya. Ini peleknya menggunakan Axio ring 14, belakang lebar 3,5, menggunakan ban 120. Tampilannya menurut saya pas sih. Menurut saya bagi dulur-dulur disesuaikan aja. Kalau mau niru intinya menurut saya di knalpot ini aman. Walaupun ada beberapa tempat mungkin kayak Bandung, Cirebon, pernah ada yang komen menggunakan selincir full original saja tidak dibedel itu ditilang. Nah, kalau kebetulan kalau di daerah yang biasa saya tuju dari Pacitan, maunya lingkup luar kotanya lingkup dari Pacitan, alhamdulillah terpantau aman. Nah, kayaknya udah sangat jelas ya untuk apa itu leheran, terus untuk suara. Jadi total harga saya yang keluarkan leheran misal 200, terus 150, 350 sama adaptor 45, berarti di angka 400.000. Padahal kalau beli baru selincirnya saja kurang lebih di 450.000 original. Ini yang terpasang hampir semuanya bekas. Sok belakang bekas, sok depan bekas. Yang baru itu hanya kaliper kanan dan dis kanan. Ban itu kemarin saya udah ganti yang bagian depan, itu yang baru. Tapi part lain itu bekas. Nah, monggo bagi dulur-dulur yang mau pasang juga bisa diperhatikan, rumus utama ada di leheran. Beli saja yang original antara WRX, AR Star yang tanpa tabung, atau ini merek TZM atau merek apalagi yang pokoknya kualitas original yang memang terkenal sudah biasa membuat knalpot, itu bisa dibeli. Menurut saya itu kalian saja paket dengan adaptor dari leheran ke selincir punya. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video saya selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kalau di video kedengarannya berisik sekali.